Pemirsa TVRJ, saat ini kita berada di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat, yang mana kita sedang melakukan penelusuran atas munculnya persoalan tanah yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram. Ikuti perkembangannya. Di warga dan para bootman sedang menolak kunjungan dari pihak PN yang akan melakukan constatering atau pencocokan lokasi maupun batas wilayahnya. Batas wilayah yang menjadi lokasi yang bermasalah dan diklaim oleh seseorang yang hanya memiliki surat jual beli pada tahun 74 dan ini bisa mengalahkan sertifikat yang mereka miliki. Ikuti, saat ini kita berkunjung di PN Mataram. Yes, kita sudah di PN Mataram. Saat ini kita minta penjelasan langsung dari yang bersangkutan, yaitu dengan Bapak-Bapak juru bicara dan Pak Nitra. Sedang berperkara ini kan aktif kan itu. Nah, dari pihak lawan itu kan tidak bersertifikat. Kenapa bisa memenangkan itu gitu loh maksudnya? Ya. Gitu. Jadi begini, diluruskan dulu. Jadi yang di PN sekarang posisi saat ini sudah permohonan eksekusi. Hari ini harusnya sudah dilaksanakan eksekusi. Begitu dia. Perkara yang dilaksanakan eksekusi karena sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Tadi yang pertanyaan Bapak tadi ya. Nah, jadi proses perkara ini sudah selesai, sudah sampai ujung, sudah sampai muara. Nah, siapa yang menang? Ya pemohon eksekusi ini. Nanti dilengkapi ya datanya oleh Pak Panitra ya. Nah, permohonan eksekusi sudah masuk ke kami dan jadwalnya hari ini harusnya eksekusi. Begitu dia. Soal SHM apa segala macam nanti itu karena sudah masuk materi pokok perkaranya itu ya. Kami no comment, saya no comment. Yang jelas perkaranya sudah inkrah, yang menang siapa ya pemohon eksekusi, seperti itu dia. Nanti untuk data detailnya kalau saya atau Pak Panitra tidak memberikan sekarang, nanti akan dicarikan, dicekkan, begitu ya. Nah, perkara inkrah ini dijadwalkan hari ini, PN sudah siap. Kami pelaksana. Nah, ada pemohon, ada pengadilan, ada pihak pengaman. Pengamannya siapa? Polisi. Begitu dia. Namanya eksekusi. Ini kan kepentingan banyak orang, banyak pihak. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang menunjukkan hidung, ada yang tidak. Nah, begitu ya. Nah, pengadilan kalau ditanya, kami siap sih. Pak Panitra siap. Mau kapan pun siap. Buktinya apa? Hari ini siap. Tapi kenapa ditunda? Bukan karena kami tidak siap, tapi karena pihak BPN, pihak keamanannya yang tidak siap. Gitu ya. Nah, jadi harus dipisahkan. Makanya pertanyaan di awal itu, Bapak sudah ke siapa? Apakah sudah ke pemohon, sudah ke pihak yang mengamankan, atau kemana? Nah, kan baru kami. Jadi kami jelaskan, begitu ya. Supaya informasi berimbang, nanti ditanya pemohonnya, termohonnya, dan yang mengamankan. Dari surat yang dikirimkan pihak Polres Lombok Barat ke kami, ini karena situasi keamanan dan ada pertimbangan tertentu, mohon untuk ditunda. Begitu dia, Pak Panitra, pengadilan jalan untuk eksekusi, tidak mungkin kami jalan sendiri, karena kami ada SOP, ada aturan internal kami. Harus ada pengamanan dari pihak Polres. Yang meminta, yang membayar siapa? Ya pemohonnya. Begitu dia. Begitu Pak ya. Nah, lalu saya nyambung dulu sedikit. Lalu apa tidak ada pertimbangan ketika ada perlawanan oleh IPK? Oh iya. Ada perlawanan. Jadi soal tadi itu ya, soal der dan persen. Di buku administrasinya menyebutkan, jadi ini memang subjektif kewenangan Pak Ketua mempertimbangkan apakah ini ditunda atau tidak, karena prinsipnya tidak menunda, begitu ya. Prinsipnya perlawanan eksekusi tidak menunda pelaksanaan eksekusi.
begitu dia. Ya. Nah, jadi tidak ada hukum acara yang dilanggar, yang diapa di sini tidak ada, karena prinsip tadi kan tidak menunda. Jadi begitu nanti eksekusi, bagaimana kemudian perlawanan eksekusinya? Ya secara administrasi sudah secara otomatis yang dilawan eksekusi, begitu sudah dieksekusi ya sudah tidak kita. Pak, mohon izin Pak, untuk konstatering sendiri, apakah sudah ada batas wilayahnya Pak? Karena kemarin itu ada informasi di dalam berita yang sebelumnya, itu batas wilayah belum turun dari BPN begitu. Ya. Bagaimana cara menentukan itu maksudnya? Kalau Ya. iya, jadi dibedakan ya. Iya, siap. Kalau dari BPN kan untuk kepentingan sertifikatnya tadi, Iya. saya singgung sedikit ya. Iya. Nah, kalau BPN, makanya kan kalau dibilang di sini ada sertifikat aktif dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan berbeda dengan kepentingan eksekusi di sini. Kalau kepentingan eksekusi di sini, ini kan ada perkara awal yang ada di kami, Iya. begitu ya, batas-batas utara, selatan, timur, barat. Nah, di konstatering ini Pak Panitra mencocokkan batasnya. Betul tidak? Apakah nanti ada perbedaan batas? Itu yang menyebabkan putusan itu unexecutable, tidak bisa dieksekusi. Jadi pengadilan turun untuk mencocokkan. Begitu dia, berkaitan dengan SHM aktif dan lain sebagainya, itu di luar kami. Jadi kami datang hanya untuk mencocokkan, memeriksa apakah bisa kami eksekusi tidak, begitu dia. Iya. Dan menurut hasil pemeriksaan Pak Panitra, Siap. petugas pengadilan kan sudah cocok batasnya, makanya kemudian ada tindak lanjut penentuan jadwal eksekusi hari ini tanggal 10. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari pihak PN melalui juru bicara ya. Sekarang kita langsung ke BPN untuk menanyakan ukuran atau hasil konstateringnya. Bisa dijelaskan Pak, untuk konstateringnya yang perkara di Sekotong Gili Sudak itu apakah sudah terbit dari BPN gitu? Oke, untuk konstatering kan kemarin kami diminta tolong oleh pengadilan negeri. Ya. Intinya ada eksekusi, penetapan eksekusi. Iya. Setelah itu pihak pengadilan mohon bantuan pendampingan untuk melakukan konstatering. Setelah kami lakukan pengukuran dengan penunjukan dari kuasanya penggugat. Setelah kami Penggugat ini pemilik penggugat tanah. itu Musim Masum, bukan? Bukan Pak Masuk. Kan belum ditentukan siapa pemilik Iya, tanahnya. betul. Kalau dari segi sertifikat bukan punya Pak Musim Masum. Sementara ini kan yang pemilik sertifikatnya kan bukan Pak Musim Masum, Betul, tapi betul. yang Ada dikembangkan Bora, siapa ya Bu Bora, terus ada Baik. Bu Baik, Hania Bu Baik siapa itu kan? Nah, sementara ini Pak Musim Masum menang gugatan, makanya beliau mengadakan eksekusi kan. Setelah kami lakukan pengukuran, bukan pengukuran sih, penunjukan batas itu, Pencocokan gitu ya. pencocokan, hasilnya sedang kami kerjakan masih. Oh, masih belum terbit. Karena apa? Kita butuh informasi. Kepastian. Ya. Informasi di sekitar bidang itu ada sertifikat berapa aja. Kita takutnya nanti kan ada tumbang tindih. Kalau enggak kita. Karena yang terjadi di lapangan sepertinya ada pemekaran atau perluasan lahan yang dimaksud oleh pengadilan negeri. Nah, khawatirnya kan terjadi konflik horizontal nantinya Pak, kan begitu. Kalau salah menentukan. Ya takutnya gitu. Makanya perlawanan. Iya. Ya sekarang ada gugatan perlawanan terhadap eksekusi itu. Tapi ini eksekusi tetap jalan, katanya kan hari ini jadwalnya. Tapi kalau untuk BPN sendiri, apakah sudah punya batas-batas wilayahnya Pak? Sudah ada. Sudah ada ya. Tapi apa benar? Ya nanti kan tinggal kami cocokkan hasil mengukur itu dengan data kami. Cocok nggak di situ lokasinya? Baik, sejauh ini apakah benar yang diajukan oleh Maksum tadi? Apakah benar miliknya dia di situ? Apa tertera namanya dia di situ, Pak? Kalau namanya selama data yang di kami itu tidak ada namanya Musim Masum. Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan sertifikatnya tidak ada Ya. nama Musim Masum.
Dan pemasangan fisiknya juga bukan masing-masing. Kalau yang bersertifikat atas nama siapa, Bu? Jadi kalau dari sana, Ada namanya Pak Awanadi, Oh gitu. ada yang namanya Bu Dora, terus ada yang namanya baik Hani, baik siapa itu? putrinya lupa. Iya. Sekarang dengan adanya kasus itu apa SHM-nya ini masih aktif atau? Masih aktif. Masih aktif semua ya? Belum ada pemblokiran, Pak ya? Pemblokiran nggak ada, pembatalan belum. Pembatalan yang belum, maksudnya masih aktif. Ya, kalau sedang perkara kan kita belum Iya, bisa betul. mau apa istilahnya mengotak-atik sertifikat, kita diem. Iya. Tidak bisa melakukan perbuatan hukum di atasnya. Ya, tidak bisa. Masih tercatat dalam perkara. Dalam perkara ya, kalau perkara diblokir Kalau sudah dulu, beberapa tapi perkara kalau sudah untuk ingkrah. pembatalan kan tidak boleh. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa nih pernyataan sikap dari BPN terkait dengan terbitnya sertifikat itu? Apakah itu termasuk sertifikat bodong atau resmi atau bagaimana, Pak? Kalau penerbitan sertifikat kami pastikan produk kami sah karena didasari dengan alas hak yang diakui oleh desa, alas hak diakui oleh hukum, dan proses penerbitan sertifikat pun sudah sesuai dengan aturan. Makanya sampai detik ini kami katakan penerbitan sertifikat dan terbitan oleh BPN adalah sah menurut hukum. Iya, baik. Terima kasih waktunya. Oke, pemirsa TVRJ, kita sudah bertemu dengan pihak BPN langsung di bagian sengketa. Beliau telah menjelaskan semua hal. Oke, ikuti episode kedua.